Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu Shaum Ramadan hari yang keempat. Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan saum kita yang keempat ini diberi kekuatan dan membuahkan hasil untuk bekal amal kelak di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan judul kultum pada kesempatan ini adalah sepotong roti berbuah surga atau sepotong roti berpahala surga. Ada sahabat Nabi yang bernama Thauban Maula radhiyallahu an. Dia seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah merdeka ditanya oleh Nabi, "Ya Thauban, apakah engkau akan kembali ke negaramu?" Jamaah yang dirahmati Allah, Thauban menjawab, "Tidak ya Rasul. Aku ingin bersama dengan engkau. Aku ingin menuntut ilmu dengan engkau. Dan yang kedua, aku ingin ke surga bersama dengan engkau." Saudara menjawab, mendengar jawaban daripada Thauban, Nabi senang dan Nabi memberikan balasan jawaban. "Tentu boleh, dan engkau akan ke surga bersama aku, karena engkau akan mengikuti yakin sunnah-sunnahku dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi Thauban terus dididik oleh Nabi, sehingga dia banyak menghafal hadis, menghafal Al-Quran, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dalam satu hadis, an Thauban radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati fastaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, saudara, Thauban membiasakan zikir dan doa itu yang Nabi ajarkan kepadanya. Jadi kalau Thauban sholat bersama Nabi, Nabi melakukan itu, lalu Thauban pun sama, mengamalkan apa yang disampaikan, dicontohkan oleh Nabi. Tuh, begitu saudara. Jadi, paling tidak selesai kita sholat fardu itu, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, salasan 3 kali. Minimal, itu saudara. Nabi itu minimal. Padahal Nabi sudah ada jaminan masuk surga, tidak ada hisab kubur, tapi Nabi tetap akhlaknya mulia, tetap dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengucap Allahumma antas salam. Jadi Nabi memohon keselamatan kepada Allah yang memberi keselamatan dan yang maha agung, Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kebiasaan Thauban apa dididik oleh Nabi? Sholat berjamaah tepat waktu. Setiap 5 waktu Thauban selalu ada bersama dengan Nabi atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya di Masjid Nabawi. Jadi Nabi tak pernah kehilangan Thauban. Pada suatu saat ketika sholat subuh, begitu Nabi luruskan, rapatkan safnya, dan Nabi menoleh ke pojok sebelah kanan. Karena pojok sebelah kanan paling depan, tempat Thauban, tak pernah ada sahabat yang menempatinya kecuali Thauban. Thauban bersikap itu, yang pertama alasannya supaya tidak diganggu orang, duduk paling depan di pojok kanan. Yang kedua, dia tentunya tidak mau mengganggu orang lain. Tuh, saudara. Kalau kita duduk ke masjid, jangan ujug-ujug di tengah atau di mana, di pojok atau di paling depan, supaya tidak diganggu dan tidak mengganggu. Kadang kita di mana saja semau dewe gitu kan. Ini orang mau sholat lewat ke depan, orang mau mundur ke belakang, ada kita lagi di belakang. Nah, contoh Thauban radhiyallahu anhu. Lalu Nabi bertanya, "Kemana Thauban?" kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah. Kalau begitu kita tunggu. Kita tunda sejenak sholat subuh. Barangkali Thauban tengah di perjalanan sebentar lagi akan tiba." Karena tidak biasanya Thauban meninggalkan sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi melihat kembali tiada ada, dan sholat subuh cukup pendek waktunya, maka Nabi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin rahimakumullah, setelah Nabi membaca salam ke kanan dan salam ke kiri, Nabi berdoa seperti tadi.
secara singkat. Lalu Nabi menoleh kembali ke pojok sebelah kanan. Lalu bertanya pula, adakah Sauban? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sapnya pun diisi oleh yang lain. Akhirnya Nabi memutuskan, siapa yang tahu alamatnya? Ternyata orang yang dekat dengan Sauban, sahabat kedua yang di pojok kanan itu, dia memberitahu, aku yang tahu ya Rasul. Karena aku sering ngobrol dekat dengannya. Karena aku pun pernah ke rumahnya. Ya Rasul, kalau boleh tahu, rumahnya cukup jauh dari sini, dari masjid engkau. Aku berjalan kaki lebih kurang 3 jam perjalanan kaki. Itu kata sahabat, saudara. Nggak apa-apa, kata Nabi. Ayo kita ke sana bersama-sama. Betul, saudara. Perjalanan Nabi dari Masjid Nabawi ke rumah Sauban, 3 jam perjalanan kaki. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara hitungan matematik, Al-Fakir sudah membuktikan ketika dulu berjalan sekolah di tingkat SLTP, Madrasah Tsanawiyah. Dulu Al-Fakir adalah orang kampung, ya, yang tahun 80 atau 7980. Mobil pun jarang, motor pun tidak ada mungkin, saudara, ya. Ternyata jarak tempuh 6 km itu ditempuh dengan jalan kaki 1 jam. Bayangkan, saudara. Baru ke jalan raya. Berarti kalau 3 jam perjalanan kaki, tinggal dikali saja, 6 kali 3. Berarti 18 km Sauban tiap hari berjalan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah bersama dengan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi pada diri Sauban? Ketika Nabi sampai di rumahnya, Nabi bertanya kepada istrinya, kemana Sauban pada pagi hari ini? Tidak ada sholat bersamaku? Kata istrinya, Sauban, baru saja aku selesai penguburan ya Rasulullah 3 jam kemudian. Tapi ada yang aneh ya Rasul yang akan aku tanyakan kepada engkau. Sebelum ruhnya lepas dari raganya, suamiku ada 3 ungkapan perkataan yang diucapkan, yang disampaikan dengan kata yang pertama sama tapi ujungnya berbeda. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Aduh, kenapa tidak semuanya ya Allah? Aduh, kenapa tidak yang baru ya Allah? Itu ya Rasul. Sambil Sauban mengucapkan yang 3 kalimat tadi, wajahnya berseri-seri, bersinar-sinar, berbinar-binar, ya Rasul. Ada apa itu? Seolah-olah dia menatap sebuah kebahagiaan, keindahan. Setelah itu dia meninggalkan dunia, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu yang aku bingung ya Rasul. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi dibimbing oleh Allah. Ya, kata Allah, Muhammad jawab dengan benar, dengan tepat. Jawaban yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Sauban menyesal. Ingin kembali ke dunia, ingin rumahnya lebih jauh dari Masjid Nabawi. Jangan 3 jam, mungkin ingin 5-6 jam kembali. Tapi Allah tidak beri, saudara. Itulah aja. Jadi pahala langkah demi langkah Sauban dicatat, berbalas dengan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakaratul maut dipertontonkan tuh pahala langkah-langkah kaki. Berbahagialah bagi kita yang jauh dari masjid tapi sanggup sholat berjamaah, maka langkah kaki kita akan dibalas berpahala surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rumah dekat dengan masjid, sholat ketinggalan terus, kita jadi masbuk, bahkan tidak sholat berjamaah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang kedua, kenapa tidak semuanya? Kebiasaan Sauban ketika akan sholat subuh jam 2 turun dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, selalu membawa perbekalan 1 roti. Di tengah perjalanan ada sahabat yang minta, yang kelaparan. Akhirnya roti 1 dibagi 2, separuh-separuh. Maka ketika ruhnya akan keluar, dipertontonkan pula oleh Allah itu sepotong roti berpahala surga. Maka berbinar-binar wajahnya Sauban. Lalu yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Sauban ketika akan sholat subuh, jam 2 turun dari rumahnya, cuaca dingin, Sauban mengenakan jaket 2 rangkap. Jaket yang pertama yang di dalam baru, dan yang kedua yang lama, alias jaket yang butut, yang jelek. Di tengah perjalanan ada sahabat yang meminta jaket karena kedinginan, oleh Sauban diberikan yang lama. Ketika Sauban meninggalkan
ruhnya akan lepas dari raganya, dipertontonkan oleh Allah tuh, dilihatkan jaket yang butut yang lama itu berpahala surga. Jadi saudara, ambil hikmah oleh kita dari 3 pelajaran sahabat Sauban itu, berikan kepada teman kita yang terbaik. Kemudian kita jauh dimanapun rumah kita, usahakan datang ke masjid, sholat berjamaah. Atau tempat di mana kita bekerja, disitulah kita berjamaah sholat dan tepat waktu. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kesempatan Ramadan, perbaiki sholat kita, perbaiki hidup kita, perbanyak doa kita. Semoga dijadikan oleh Allah kita hamba-hamba yang muttaqin, sehingga sesuai dengan tujuan daripada saum Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.